Oke, kita lanjutkan project kita. Yang kemarin kita sudah berhasil menampilkan untuk view. Sekarang add juga sudah. Sekarang kita masuk ke bagian edit dan delete. Pertama kita kerjakan yang edit. Pertama kita lihat linknya ini. Anda bisa lihat di bagian bawah. Oke, itu masih user view. Kita edit dulu linknya. Maka ini form validation bisa close. View user. Oke, cari buttonnya, ini adalah href ya. Oke, di bagian edit seperti biasa kita tambahkan dua gini, kemudian root, kurung tutup, root, root user edit. Oke, cuman di sini kita perlu menyatakan edit yang mana ya. Untuk edit beda dengan add ya. Adapun view ini untuk kendaraan semua, tapi edit ini adalah kita harus tahu ID baris mana yang mau diedit, maka kita perlu mengirimkan ID-nya. Jadi terus gimana dapatkan ID-nya? Ingat bahwa ini masih dalam for each ya, dalam blok ini, dan satu data itu diakses dengan menggunakan variable user. Maka untuk mendapatkan ID dari user kita cukup mengirimkan $user bagian ID. Oke, selanjutnya dari sini data dikirim ke root. Saya simpan dulu bagian root, dia pakai get. Oke, ini adalah edit slash itulah ID. Dan sudah kelas kita kasih fungsi edit pakai s, edit Ctrl S, otomatis berikutnya adalah kalau bisa controller. Kita buat fungsi di sini. Server besar ya. Edit. Oke, user edit, kemudian di sini tadi dikirim terima adalah ID ya. Kita coba DD. Untuk memastikan rootnya sudah jalan ya, Ctrl S. Oke, kita cek dulu. Perhatikan nanti di bagian bawah ada link di sini statusnya kayak gini di bawah tuh. Edit ya, itu ada users edit 1 ya. Coba klik edit. Oke, sudah berhasil masuk ke controller. Oke, kita lanjut.
lanjut dulu. Oke, di sini kita pertama select bintang from tabel select bintang from tabel user where ID sama dengan ID ini. Kalau kita dalam edit data, kita buat variable sama dengan panggil modelnya user find, find untuk mencari satu ID, maka dapat data satu baris data dari tabel user dengan ID yang dimaksud. Setelah data kita berhasil dapatkan, maka kita perlu tampilkan di sebuah form. Maka return view. Oke, saya kasih command dulu di belakang. Return view. Oke, backendnya di backend user itu titik ya, user titik edit user, ini belum kita buat, beserta compact edit data. Oke. Langkah berikutnya tentu kita harus membuat backend user ya, backend user. Di sini kita buat file, namanya adalah edit user.php. Oke, template yang awal, extend admin underscore master. Oke, kemudian section admin and section s. Cek di sini dan halaman edit, Ctrl S. Kita cek untuk root dan ininya apakah jalan. Oke, refresh dulu. Oke, edit admin master, sorry. Namanya apa? Oh, ada foldernya ya. Ctrl S, back dulu, edit. Oke, user edit. Oke, udah muncul. Oke, sekarang kita menambahkan halaman di sini. Sebenarnya halamannya sama dengan halaman add ya, sama dengan halaman ini persis, tinggal kita copy paste dan pindahin. Hanya bedanya di sini bahwa data, kalau di sini datanya kosong, tetapi nanti di sana diisi dengan data, misalnya dari user yang dipilih,
grupnya apa, namanya apa, kan hasil dari select. Oke, langkah berikutnya kita akan mengcopy form ini untuk dimasukkan di bagian edit. Oke. Pada dasarnya kita bisa hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Add user sebenarnya di Ctrl A aja bisa ya, Ctrl A, Ctrl C, biar nggak ulang lagi. Oke, Ctrl A, Del, Ctrl V. Oke, sama sebenarnya. Ctrl S. Coba lihat dulu. Closure, Ctrl Closure. Oke, edit. Oke, keluar halaman add ya. Cuman ini datanya harus diisi dari hasil select. Oke, kita mulai dari bagian nama dulu yang gampang-gampang ya. Nama itu teksnya. Kemudian disini tambahkan value sama dengan data yang kita kirim dari controller itu namanya edit data. Kita akses dari sini $edit data, terus ini nama field di database nya adalah name ya. Oke, kita copy. Berikutnya email di sini Ctrl V. Ini adalah email. Ctrl S. Oke, kita cek. Back. Refresh. Oke, namanya AS ini ya. Oke, namanya udah masuk, email juga sudah masuk. Berikutnya adalah password. Oke, untuk bagian password mungkin bisa tergantung kebijakannya. Kadang-kadang password ini dihilangkan. Tapi kalau admin ingin punya hak untuk mengubah password, kalaupun ditampilkan ini hanya jadi bintik-bintik ya, tidak bisa kelihatan. Jadi lebih baik biarkan aja. Tapi kalau mau mengubah password nanti tinggal diketik baru lagi, kemudian submit. Oke, itu kemudian untuk pilih group user, dia akan memakai if di sini. Oke, di sini admin, kemudian di bagian depannya kita nambahkan kode di sini. Di bagian ini untuk menentukan apakah ini terpilih atau enggak, kita tambahkan di sini. Pertama kasih kurung berawal. Oke. Kemudian dalam kurung $edit data user, jika user type sama dengan dalam petik admin, maka ya dia bisa cek di PHP ya, ini if yang bentuknya menggunakan tanya.
lebih lanjut bisa cek di materi PHP dasar di B3 School. Jika ya, maka selected ya. Jika tidak, maka kosong. Oke, ini di copy. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Ini adalah user. Ctrl S. Kita cek sekarang. Ini refresh. Apakah bisa? Ya, sudah masuk user ya. Coba saya back yang ada adminnya. Oke, admin passwordnya nggak kita isi ya. Oke, langkah pengisian data sudah selesai. Langkah berikutnya adalah mengizinkan mereka untuk mengedit. Mungkin namanya ini user, namanya saya ganti dengan beneran, mungkin user coba 2 atau coba 1, namanya adalah user coba 1, passwordnya user coba 1. Oke, kalau di submit gimana? Oke, itu langkah berikutnya ya. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk submit ini. Kita balik ke kode, maka itu kita perlu nyeting push action root update, ini menjadi update ya. Tapi kita juga perlu mengirimkan ID dari data yang dikirim. Kalau di sini data yang dikirim adalah edit data bagian ID. Oke, maka diterima oleh Ctrl S, diterima oleh user controller. Kita ke router dulu. Routernya. Oke, kita copy seperti add ya. Karena dia pakai push oke, update slash ID, dan di sini adalah user update, kemudian user update Ctrl S. Maka diterima ini diarahkan ke controller. Kita perlu buat fungsi. Sebenarnya fungsinya sama dengan yang user store. Kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V, tapi kita ganti namanya jadi edit. Oke, kenapa error? Edit sudah ada ya. Ctrl Z, update, Ctrl S. Oke, sebentar. Oke, pertama kita menerima request data-data dari form, terus habis itu kita menerima ID-nya. $ID. Oke, ini sama. Oke, data ini bukan datanya user ya. Oke, ini bukan user tapi user find ID, cari data yang mau diedit. Oke, dapatkan datanya, kemudian data username sama select user. Oke, cuman seperti itu aja sebenarnya. Coba dijalankan. Oke, coba jalankan ya. Kita bawa ke user, tampilkan user.
edit ini. Oke, saya gambarkan user coba 1, user coba 1, kemudian coba 1, submit. Oke, udah berhasil. Cuman jeleknya itu adalah passwordnya sebenarnya berubah ya. Dengan tidak mengisi data dan edit, dengan mengosongkan ini, dia kan ambil dari kosong ini, maka ini akan berubah ya. Lebih baik passwordnya jangan ya, karena kalau oke, coba sih ditampilkan aja passwordnya. Untuk menampilkan data. Oke, berarti ada di sini ya. Oke, karena datanya di encrypt, untuk menampilkan saya cari referensi dulu. Oke, coba kita cari referensi. Decrypt pertama level decrypt. Decrypt password. Kita ini siapa? Di sini dia bilang tidak dapat ya. Dan ada password. Oke, perhatikan menggunakan Bcrypt. Sebenarnya kita bukan mengenkripsi tapi menghash. Bedanya hash dengan script. Oke. Bcrypt itu bukan enkripsi tapi hashing ya. Fungsi Bcrypt. Perbedaannya adalah hashing itu one way function, artinya setelah diacak itu nggak bisa dibalikin lagi, sedangkan enkripsi bisa diacak kemudian bisa dikembalikan. Sedangkan yang kita lakukan adalah Bcrypt itu mengacak dan tidak bisa balik ya, jadi memang kita nggak bisa membaca ininya passwordnya. Terus kalau ingin mengubah password gimana? Mungkin dari controller ini bisa. Kalau dikosongkan berarti tidak
passwordnya nggak diganti. Anda bisa tambahkan di sini if the large data if bukan data request, if request password sama dengan kosong, maka jangan lupa if tidak kosong, maka baru S. Kita coba dulu. Oke, saya edit. Saya kasih password 1 2 3 4 5 6 sorry 2 2 3 4 5 6 7 8. Oke, submit. Redirect ke sini. Oh. 2 2 3 4 5 6 7 8. Submit. Poliwangi 1 2 3 4. Wah, ternyata aturannya harus pakai balik sini lagi. Oke, passwordnya nggak usah. Ini kita tinggalkan dulu. Dan di bagian Ctrl S, di bagian edit, nanti kalau ada solusi update password, sebenarnya dari profile udah bisa ya. Dan password ini saya hapus dulu. Ini ya. Oke, terus oke, refresh dulu. Coba dua submit. Ya, oke, tambah user. Oke, ini pesannya dia ganti ya. Pertama ini diganti, bukan tambah user tapi update user. Kemudian pesannya nanti Ctrl S dari controller. Oke, update user berhasil.
Oke, selesai untuk update ya. Kita lanjut ke delete di video berikutnya.